pendidikan informal sudah dijalankan masyarakat adat Punan Oheng Kareho di keluarga mereka dan di dalam komunitas mereka sejak turun-temurun. Akan tetapi, perkembangan peradaban modern menuntut mereka untuk menyesuaikan diri, sehingga mereka harus memperluas skop dan isi pendidikan informal mereka. Dengan keluasan pendidikan itu, mereka akan mampu mengelola perkembangan peradaban modern dalam harmoni dengan keagungan peradaban mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendidikan formal. Sayangnya, pendidikan formal yang ada di tengah-tengah mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang mereka harapkan. Merangat Foundation mendukung gerakan budaya masyarakat adat Punan Oheng Kareho dalam mendirikan sekolah adat Jut Ubing. Sekolah adat Jut Ubing adalah gerakan budaya yang diorganisir secara sistematis untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis kebudayaan masyarakat setempat dengan dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Punan Oheng Kareho sendiri. Sekolah adat Jut Ubing mendukung pendidikan formal dan memperkuat pendidikan informal masyarakat. Jadi ini your welcome. Welcome. Rip. Rip. Rip coba. Rip. Huruf ini Mereka semalam. Apa sih yang semalam? Good morning Jawin kata mereka. Good morning, selamat pagi. Bukan begitu semalam. 12 tahun, 12. Wow, anak butik ini. Senior, junior. Sekolah adat Jut Ubing adalah milik seluruh masyarakat adat Punan Oheng Kareho. Oleh karena itu, seluruh aktivitas tidak hanya melibatkan, melainkan mengandalkan seluruh masyarakat adat itu sendiri. Setiap orang berperan sesuai dengan kekayaan pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki. Dan pengetahuan serta keterampilan itu dibagikan kepada yang lain. Proses transfer pengetahuan dan keterampilan itu diorganisasi secara sistematis di dalam sekolah adat. Dengan demikian, proses pendidikan berjalan maksimal. Masyarakat adat Punan Oheng Kareho adalah salah satu masyarakat adat yang masih memiliki kekayaan seni budaya yang bernilai tinggi. Tarian, sape, dan menyangon adalah 3 warisan budaya yang tidak ternilai harganya dan masih terpelihara dengan baik dalam komunitas masyarakat adat ini.
Ketika ada tamu berkunjung ke komunitas masyarakat adat Punan Oheng Kareho, salah satu tarian yang selalu ditampilkan adalah tari perang. Tarian ini menggambarkan keagungan dan kebanggaan masyarakat adat Punan Oheng Kareho. Tarian ini juga bermakna penghormatan yang tinggi kepada tamu yang datang. Keagungan Sang Pencipta langit dan bumi dilukiskan dalam musik dan tarian. Tarian roh yang merupakan meditasi pagi dipersembahkan di alam terbuka. Tarian ini merupakan ungkapan syukur atas anugerah hari-hari dan kehidupan. Sekolah adat tidak hanya menjadi tempat belajar, melainkan tempat berkumpul, di mana seluruh masyarakat adat bersama-sama membahas rencana komunitas, membahas persoalan, dan mencari jalan keluar bersama. Di tempat ini, ide-ide brilian dan bijak muncul. Dari pertemuan ini pula, langkah-langkah konkret bersama dimulai. Itu mengambil sesuatu yang ada di. Namun esensi sekolah adat sebagai sekolah tidak pernah ditinggalkan. Di sekolah adat Jut Ubing akan diorganisir pendidikan alternatif dengan berbagai bidang pengajaran seperti literasi, sains, bahasa Inggris, tradisi, sejarah, kepercayaan masyarakat, kearifan lokal, seni, budaya, obat dan pengobatan tradisional, dan keterampilan hidup. Apa yang ane obat nang ni masih pakai no masih kuman no. Kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak akan dilakukan di dalam dan di luar ruang kelas, sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan belajar mengajar di luar kelas dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengalami pengalaman langsung dalam ruang hidup mereka di alam bebas. Pewarisan nilai-nilai adat dan kearifan lokal serta sejarah leluhur seringkali disampaikan oleh tua-tua kepada generasi muda dalam kebersamaan sehari-hari, di rumah, di ladang, di hutan, atau dimanapun mereka berada dalam kebersamaan. Keterampilan hidup diajarkan di dalam dan melalui kehidupan sehari-hari.
Sekolah adat tidak mengganti peran sekolah formal, melainkan mendukungnya. Menyediakan ruang belajar yang lebih luas bagi anak-anak, di mana anak-anak selalu dapat belajar tentang adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya mereka. Sekolah adat juga mempersiapkan masyarakat adat untuk memitigasi dampak-dampak negatif dari pembangunan melalui peningkatan kapasitas anggota komunitas untuk dengan bijak mengeksplor dan mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bagaimana operasional sekolah adat dapat berkelanjutan adalah sebuah pertanyaan krusial. Pertama, sekolah adat adalah milik seluruh anggota komunitas masyarakat adat. Jadi, semua anggota komunitas bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan operasional sekolah adat. Yang kedua, sekolah adat sendiri mengembangkan fundraising, seperti menjual produk masyarakat adat, menawarkan jasa lingkungan dalam bentuk paket ekowisata, paket wisata budaya, serta penggalangan dana melalui pemerintah desa dan donor. Ruang hidup masyarakat adat Punan Ohengkareho adalah surga. Semua tempat menawarkan keindahan alam yang mempesona. Maka unit usaha jasa lingkungan dalam bentuk ekowisata menjadi andalan sekolah adat dalam melakukan fundraisingnya. Well, it's hard to find words to describe it, really. I mean, it's unbelievable. You know, we've just had the most incredible day coming up the rapids for the last 3 or 4 hours. Exciting, exhilarating, you know, but always incredible scenery as we come further and further up this river. The original forest just becomes, you know, more thicker and different trees. And now, look at this, we're surrounded by these massive karst pinnacles all around us. For me, this is like an amphitheatre of nature at its finest. You know, we're going to spend the night here. We're going to sleep in the jungle or sleep beside the river and enjoy each other's company and just celebrate being alive, really. But also honouring nature. I think this is very important because, to me, I mean, nature is the most incredible thing. It's so beautiful and there's so much to learn from nature. And when it's in balance like this and you're in the ancient rainforest, millions of years old, all around us, it's an incredible feeling. Really, really hard to describe. It's very powerful. There's powerful energy. And I think being with the Punan people that have lived here for thousands of years, that know these forests and know these rivers and know these areas, and to be with them, and we've got a few elders with us. We've got about 4 of the ladies. We've got some of the younger kids. We've got some of the men. Mostly men. I mean, it's incredible. What a wonderful balance of, you know, and of course our other Dayak friends from other parts of Kalimantan with us, and Chris from England. So, yeah, we've got a beautiful group of people and we're going to really celebrate. Selain memiliki ruang hidup yang penuh dengan keindahan alam yang mempesona, masyarakat adat Punan Ohengkareho memiliki warisan seni budaya yang tidak ternilai harganya. Warisan seni budaya itu dalam bentuk tarian, musik, penyangon, dan kearifan lokal lainnya. Dengan menawarkan jasa budaya dalam bentuk cultural tourism, menjadi jaminan fundraising bagi keberlangsungan sekolah adat.